Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Adi Karyan dari dengan NIM akhir 012. nama saya Raihatul Arifin dengan NIM akhir 30. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin di video ini ingin menjelaskan tentang studi kasus 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Raditya Ahmad Rafid dengan akhiran NIM 07. Lalu ada Andika Raihan Wijaya Putra dengan akhiran NIM 011. Dan dengan saya sendiri, Raidatul Ardi Nurhuda dengan akhiran NIM 30. Nah, pada studi kasus 2 ini kita akan mempelajari tentang penerapan fungsi Bessel, terutama pada getaran membran sirkular dan juga pada distribusi kecepatan aliran laminar yang tidak tunak atau unsteady flow di dalam pipa sirkular. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami bagaimana fungsi Bessel muncul secara alami saat kita menyelesaikan persamaan diferensial pada sistem yang memiliki simetri melingkar, seperti pada membran bundar atau pipa, seperti itu. Nah, fungsi Bessel, kita masuk ke fungsi Bessel nih. Fungsi Bessel itu muncul ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan koordinat polar r theta, terutama pada masalah yang melibatkan simetri radial seperti gelombang di permukaan bundar atau aliran fluida di pipa. Nah, persamaan umum Bessel untuk ordenol ini adalah R kecil kuadrat dikali R besar double aksen plus R kecil dikali R besar aksen plus K kuadrat R kuadrat dikali R besar gitu sama dengan 0. Persamaan umum Bessel untuk ordenol itu jadi R besar dikali R kecil sama dengan J0 kali KR. Nah, fungsi inilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pola getaran atau distribusi kecepatan pada sistem yang berbentuk lingkaran atau silinder. Lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu getaran membran sirkular. Untuk persamaan gelombangnya dalam bentuk polar itu adalah 1/R dikali D per DR dikali R kali DU per DR sama dengan 1/C kuadrat dikali D kuadrat U per DT kuadrat, dengan URT adalah simpangan pada jarak R dan waktu T. Jadi R adalah jarak dan T adalah waktu. C adalah kecepatan gelombang pada membran. Kita beri kondisi batas bahwa tepi membran tidak bergerak, maka UAT sama dengan 0. Dan kondisi awal berupa bentuk awal getaran yaitu UR0 sama dengan FR. Nah, kita lakukan pemisahan variabel dengan mengasumsikan URT itu sama dengan R besar kali R kecil, T besar kali T kecil. Setelah dipisahkan, diperoleh dua persamaan. Untuk waktu itu adalah T double aksen plus C kuadrat kali K kuadrat kali T sama dengan 0. Dan untuk ruang itu R kecil kuadrat dikali R double aksen plus R kecil dikali R besar aksen plus K kuadrat dikali R kuadrat dikali R besar sama dengan 0. Nah, ini persamaan ruang ini hampir ini sama kayak yang di awal tadi, yaitu R besar kali R kecil sama dengan J0 kali KR. Karena di tepi 0, jadi J0 kali KA sama dengan 0. Artinya, nilai K ditentukan oleh akar-akar fungsi Bessel J0 yang bisa ditulis alfa N. Nilai-nilai ini sudah diketahui, misalnya A1 sama dengan 2,4048 untuk alfa 1, lalu alfa 2 sama dengan 5,5201 dan seterusnya.
Jadi, bentuk solusi akhirnya adalah U RT sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak terhingga AN cos CKNT AN cos dikali CKNT dikali C0 dikali KNR dengan KN sama dengan alfa N per A. Koefisien AN bisa dicari dari bentuk awal FR menggunakan rumus ortogonalitas fungsi Bessel. Lalu gambarnya menjadi seperti ini jika kita menggunakan Wolfram Matematika. Untuk persamaan dasarnya berasal dari Weierstrass. Untuk arah aliran Z yaitu dV per dt sama dengan 1 per R dikali d per dr dari R dV per dr ditambah 1 per rho dikali delta P per L dengan V sama dengan kecepatan fluida arah sumbu pipa. Viskositas kinematik yaitu mu per rho. Delta P per L yaitu gradien tekanan pemicu aliran. Selanjutnya untuk waktu lama, turunan waktu hilang dan kita dapatkan solusi Poisson. V tak terhingga dari R sama dengan 1 per 4 mu dikali delta P per L R kuadrat kurangi R kuadrat. Profilnya berbentuk parabola di mana kecepatan maksimum ada di tengah R sama dengan 0 dan 0 di dinding R sama dengan R. Tapi untuk keadaan tak tunak unsteady fluida awalnya diam, lalu memulai bergerak karena tekanan. Solusinya menjadi kombinasi antara aliran steady dan komponen transient yang menyusut seiring waktu. Untuk rumusnya, V sebagai R dan T sama dengan V tak hingga dari R dikurangi jumlah dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari C sub N dikali E pangkat negatif NU kali alfa sub N per R kuadrat kali T dikali C0 dari alfa sub N kali R per 0 kali R per R. Fungsi C0 di sini kembali muncul karena bentuk simetris melingkar dari pipa. Bagian eksponensial menunjukkan bagaimana kecepatan fluida perlahan mendekati keadaan steady seiring waktu. Untuk yang terakhir, masukkan prompt yang ada di gambar, lalu akan muncul hasil seperti gambar ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.